Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Iconers, kembali lagi bersama saya Arsila Herunisa di Komuni Kita. Dalam episode kali ini kita akan berdiskusi dengan salah satu mata kuliah yang bisa jadi ini mata kuliah yang digemari oleh anak-anak ilmu komunikasi. Kalau kata orang sih ini bisa jadi mata kuliah yang jiwanya anak komunikasi banget. Nah, apalagi kalau bukan produksi video. Mungkin Iconers sudah mengetahui bahwa dalam sebuah produksi video itu tentu harus melewati berbagai proses dan mungkin ada tugas-tugas atau tanggung jawab yang harus kita lakukan. Maka dari itu, mari kita diskusikan bersama langsung dengan expertnya, salah satu dosen kece-nya Ilkom nih, ada Mr. Anggi atau Pak Anggi. Halo, Sir. Halo, Sila. Wah, ton baju kita senada ya? Iya, sudah. Oke, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, mungkin benar sebagaimana yang sudah Sila sampaikan di awal bahwa kali ini kita akan berdiskusi mengenai tentang apa sih sebenarnya kita lakukan gitu di produksi video. Mungkin teman-teman Iconers pada bingung, apalagi saya dulu waktu semester 4 yang ngambil mata kuliah ini saya bingung. Emang kita tugasnya ngapain sih gitu. Nah, mungkin Mr. Anggi bisa ngasih tahu Iconers semua. Ya, terima kasih Sila dan Iconers semuanya gitu. Jadi di mata kuliah produksi video ini memang kita outputnya itu akan membuat sebuah karya video gitu Sila. Jadi memang kita harus tahu dulu nih tugas dan tanggung jawabnya. Makanya ada pertemuan tentang job desk tadi. Begitu. Tapi mungkin nggak Sir, kan sebagaimana Mr. Anggi sudah sampaikan di awal bahwa outputnya video. Tapi kan video itu beragam jenisnya. Yeah. Nah, kira-kira apa sih, mungkinkah ada perbedaan tugas dari jenis video ini dan jenis video ini? Misalnya aja deh, dari jenis film, produksi film sama produksi televisi. Nah, kira-kira ada bedanya nggak untuk tugasnya? Ya, mungkin gini ya. Jadi tadi terkait tentang job desk gitu ya, mungkin teman-teman yang lain itu masih belum paham gitu ya. Aku nanti mau bikin video tapi aku nanti mau jadi apa gitu betul. Kan? Istilahnya masih belum punya bayangan gitu ya. Kira-kira nanti mau jadi apa, terus job deskku nanti gimana gitu kan, tanggung jawabnya seperti apa. Nah, jadi gini Sila, jadi saya pengen jelasin dulu secara keseluruhan dulu, kemudian nanti baru dari job desk ini nanti kita akan coba terapkan di mata kuliah produksi video. Karena mungkin di job desk yang banyak itu, karena mau bikin film itu kan tentunya butuh banyak orang gitu ya, banyak tim gitu ya. Dalam satu tim tuh bisa puluhan gitu kan. Tapi kita karena ini adalah fokusnya ke mata kuliah produksi video, di mana produksi video ini adalah nanti kita akan membuat sebuah kelompok-kelompok kecil gitu ya. Jadi tidak mungkin sebanyak film iya gitu ya. Sesuai dengan standar profesional gitu ya. Tapi kita coba terapkan dari beberapa job desk ini, itu inti-inti dari situ sudah bisa jalan tuh produksinya. Nah, saya pengen jelasin dulu. Jadi ada beberapa job desk yang nanti teman-teman bisa digunakan gitu atau bisa dipilih gitu ya. Yang pertama itu nanti ada produser gitu. Produser, kemudian kalau di mata kuliah ini ya ada produser, kemudian ada penulis naskah, kemudian ada tim kreatif, kemudian ada DOP, ya, Director of Photography atau bisa dibilang DP gitu ya. Kemudian sama video editing, editor ya. Nah, berarti terhitung ada 5 ada 5, makanya setiap kelompok itu cukup 5 saja itu sudah bisa berjalan gitu. Tapi tugasnya apa aja tuh? Nah, ini makanya kalau di industri gitu ya, kita bicara di industri itu sebenarnya banyak banget job desk-nya gitu ya. Ada produser, mungkin dari yang paling tinggi ya ada eksekutif produser, kemudian produser, kemudian ada tadi penulis naskah, kemudian ada director, terus kemudian director banyak lagi, ada art ya, ada art director, ada banyak banget itu. Jadi kalau semua itu dimasukkan mungkin satu kelas cuma satu project gitu ya. Jadi nggak bisa gitu. Nah, kemudian kalau di industri gitu memang untuk pembuatan video ini, karena lagi-lagi produksi video atau membuat sebuah karya itu tidak bisa dilakukan secara mandiri gitu ya, karena harus menggunakan tim yang banyak gitu. Kayak misalnya sekarang ini kita proses pembuatan video kali ini
di belakang sini ada campers gitu ya. Ada 3 kamera di sini, 1, 2, 3 gitu ya. Nah ini kan juga butuh banyak elemen gitu. Ada timnya, ada yang audio juga, ada campersnya, ada lightingnya, ya kan, ada yang artnya. Nah ini memang di dalam sebuah produksi video, nah ini tanggung jawab ini ya, ngomongin tentang tanggung jawab sebagai seorang produser. Produser itu bertanggung jawab istilahnya A to Z, jadi dia harus tahu, harus paham semuanya sih lah. Jadi mulai dari hal yang teknis sampai yang non teknis, mulai dari cerita sampai peralatan-peralatan, bahkan sampai take video editingnya juga. Iya, dia menemani itu, produser harus menemani sampai. Berarti istilahnya kalau bisa kita sebut produser ini as leadernya gitu. Iya, leadernya. Dia yang mengkoordinasikan mulai dari budgetingnya gitu ya, terus kemudian dia mengkoordinasi dari timnya, kemudian dia juga harus bisa tahu gitu ya, kira-kira kalau mau bikin film yang kayak gini itu nanti runtutannya seperti apa gitu. Jadi prosesnya itu dari produser ini, dia paling tidak dia sudah punya ide dulu, karena ide dari seorang produser ini yang nanti akan dikembangkan bersama-sama dengan tim tadi gitu. Selanjutnya ada apa aja, Sir? Nah, setelah produser, jadi di sini ini untuk yang film dulu ya. Saya cerita tentang yang film dulu. Dari produser itu kemudian nanti ada penulis naskah. Nah, penulis naskah ini juga sama gitu ya. Jadi dia akan mengembangkan ceritanya itu tadi. Dari produser itu punya ide sesuatu gitu ya. Nah, kalau film itu kan biasanya itu kan diambil cerita misalnya dari novel ya kan, terus kemudian dari dari cerita-cerita rakyat atau dari cerita fiksi gitu ya. Cerita nyata juga diangkat sampai kemarin dari tweet Twitter. KKN bisa menari. Ya kan? KKN itu dari postingan tweet di Twitter bisa jadi sebuah film gitu. Betul. Jadi itulah yang nanti akan dikembangkan. Produser itu punya idenya, punya konsepnya, kemudian nanti dikembangkan sama si penulis naskah itu tadi. Gitu. Jadi akan menimbulkan sebuah rangkaian ceritanya. Gitu. Jadi dari produser kemudian ke penulis naskah itu akan dikembangkan, mulai dari pembuatan sinopsisnya gitu ya, terus kemudian penentuan tokoh juga, kemudian bikin skenario, bikin treatmentnya. Nah itu nanti tanggung jawab dari situ. Gitu. Oke, kalau tadi udah penulis naskah, berarti selanjutnya tadi ada ini tim kreatif. Nah sebenarnya tim kreatif ini lebih mengembangkan tadi, tapi dari sisi kreativitasnya. Misalnya tadi ya kayak Sila tadi bilang talent gitu ya. Nah, dia coba menghubungi talent sebagai koordinator talent lah. Gitu. Kemudian tim kreatif ini juga kalau di mata kuliah ini gitu ya, tim kreatif itu juga membantu produser dan penulis naskah untuk lebih membukakan referensi-referensi gitu. Kemudian tim kreatif juga ini tadi membuat set properti. Jadi ada ide dari tim kreatif untuk dibuat, misalnya ketika ini misalnya konsepnya kan living room gitu kali ya. Nah, jadi mulai dari properti kan ada properti itu properti alat dan non alat. Nah, untuk tim kreatif ini paling tidak dia paham untuk yang non alatnya. Kalau properti alat kan lebih ke kameranya pakai apa, tripodnya, lightingnya, audionya gitu kan. Itu lebih ke alatnya. Nah, ini tim kreatif ini yang bukan alat, jadi non alatnya. Misalnya kita butuh properti meja, lampu ini. Kayak lampu ini kan ada 2 ya, lampu itu ada art lighting sama basic lighting. Nah, kalau yang dari atas ini untuk membentuk suatu gambar dari si objek atau subjek ini adalah basic lighting. Tapi untuk elemen-elemen tambahannya kayak di sini, nah ini ada art lightingnya untuk membentuk ambience gitu. Makanya di sini kan warna lightingnya ini warm white ya, biar lebih
biar terkesan lebih hangat, Iya. ya kan, hangat gitu kan. terus juga biar beda elemennya, ada Iya, ada perbedaan ritme, elemen. iya maksudnya dinamis gitu Ya, jadinya. lebih dinamis gitu. Jadi melihatkan ambience-nya dia akan lebih kuning, di sini putih. Itu jadi Arcila. Oke. Berarti habis tim kreatif tadi ada DP, ya nggak sih? Ya. Nah, itu tugasnya ngapain sih? Jadi kalau DOP ini atau Director of Photography, dia kalau di mata kuliah ini gitu, karena kita satu kelompok cuma 5 saja, jadi kita padatkan begitu ya. Jadi DOP ini sebenarnya dia ini akan melihat kalau di film itu dia sebagai campersnya gitu ya, untuk dia lebih tahu bagaimana angle yang mau diambil tuh di mana, kemudian perkara nanti ISO-nya, speed-nya, diafragmanya gitu dari si DOP ini. Tapi di mata kuliah ini lagi-lagi karena kita harus ada double job desk gitu ya, DOP merangkap sebagai sutradara. Gitu. Jadi dia juga mendirect untuk talent-talentnya. ya, untuk mendirect jalannya dari cerita yang dibuat gitu Sila. Oke, berarti udah 4, terakhir tadi adalah Ada editor. Ya, editor. Jadi salah satu kuncinya juga nih, kalau nggak ada editor kayaknya nggak Nah, jadi-jadi. benar. Editor ini kan kerjanya di post pro ya. Nah, sering kalau saya istilah editor ini adalah sebagai chef-nya. Chef-nya itu, kalau chef itu apa biasanya? Memasak ya. Ya, masak kan. Nah, editor juga sama. Jadi editor itu memasak dari beberapa bahan-bahan yang dari mulai produksi tadi sudah dikumpulkan masuk ke editor. Kan ada videonya, potongan-potongan banyak banget kan itu. Kemudian nanti masih dipilih, kemudian audionya, mencari backsound-nya dan segala macam. Makanya ketika nanti teman-teman membuat atau ada yang dapat tugas menjadi seorang editor itu ada 2 jenisnya, jadi editor offline dan editor online. Kalau offline, ya nanti teman-teman bisa itu bareng-bareng dengan tim gitu ya, untuk menentukan shoot mana sih yang tadi ketika produksi itu kan biasanya kamera roll, action, terus ini diambil ya gambarnya atau atau dibungkus gitu kan. Nah itu ditulis kode filenya, jadi nanti editor akan lebih memudahkan dalam penyusunan gambar itu tadi, mana kira-kira yang sudah karena file banyak banget kan. Kalau tidak ada coding gambar filenya itu tadi, nanti pas editing wah kesusahan gitu. Jadi editor offline nanti menyusun, kemudian editor online-nya nanti tinggal memoles, tinggal dikasih transisi, tambahin backsound gitu Sila. Yang nambahin subtitlenya juga. Nah, ada subtitlenya gitu ya. Terus bikin BTS gitu ya. Oh iya, betul after movie-nya. Nah, after movie itu biasanya pas screening gitu ya. After movie-nya lebih heboh daripada karyanya gitu ya. Dia lebih heboh after movie-nya. Nah, jadi kalau sekarang bolehlah itu heboh, tapi harusnya lebih bagus ininya dong, karyanya dong, betul. Oke. Nah, itu untuk mata kuliah ini. Produksi video gitu. Oke, baik e-commerce. Jadi itu dia tadi 5 tanggung jawab ya yang ada di dalam proses produksi video yang udah dijelaskan oleh Mr. Anggi. Semoga e-commerce bisa mengerti dan selamat membuat karya. See you di next video. Bye bye.